Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiroso dari kelas Goldfarb. Di sini saya akan melakukan ujian praktik reinforcement learning dengan judul penggunaan algoritma key learning dengan hubungan X. Untuk latar belakang, rumusan masalah dan tujuannya sendiri yaitu key learning adalah algoritma pembelajaran penguatan tanpa model. Tujuan dari key learning adalah mempelajari kebijakan yang memberitahu kita tentang agen tindakan apa yang harus diambil dalam situasi apa. Itu tidak memerlukan model atau karenanya konotasinya bebas model. Dari lingkungan dan dapat menangani masalah dengan transisi psikostatik dan penghargaan tanpa memerlukan adaptasi. Tidak mudah untuk menghasilkan key tabel dengan semua kemungkinan status. Dan bahkan jika saya dapat melakukannya, sejumlah besar status akan menghabiskan banyak memori. Jadi, saya menggunakan pendekatan secara dinamis untuk menambahkan status yang baru ditemukan ke dalam objek ke kelas QTabel yang dibuat. Kemudian dari teori algoritma key learning sendiri, key learning adalah pengembangan dari temporal difference yang juga bisa dikenal dengan off velocity control. Key learning merupakan salah satu terobosan paling penting dalam reinforcement learning. Key learning melakukan update terhadap action value function seperti key atau st, at sama dengan key atau st, at plus alpha dalam kurung rt plus 1 plus ymax key dalam kurung st plus 1, alpha dikurangi dengan key dalam kurung st, dikurangi at. Untuk daftar notasinya sendiri, alpha sama dengan learning rate 0 kurang dari alpha kurang sama dengan 1 menentukan ukuran laju di mana nilai yang lama akan digantikan dengan nilai yang baru. Kemudian Y sama dengan discount rate 0 kurang dari Y kurang dari 1 menentukan nilai dari reward di masa depan. Semakin kecil nilai Y, maka agen akan semakin mementingkan reward dekat, bukan reward di masa depan. Kemudian untuk pemodelan RL pada real world case yang terpilih yaitu di sini saya menggunakan Class Connect X ya. Untuk programnya sendiri di Google Colab ini saya menggunakan Google Colab. Di sini ada install library terlebih dahulu ya. Install library, terus import library. Di sini juga ada pernyataan. Lalu di sini saya menggunakan pemodelan Class Connect atau GMNF, di mana dev init atau switch problemnya adalah 0,5. Kemudian define recruitment example-nya di sini ada konfigurasi rows. Terus untuk konfigurasi parameternya di sini saya ada alpha sama dengan 0,1, gamma sama dengan 0,6, epsilon sama dengan 0,99, min epsilon sama dengan 0,1. Untuk episodenya sendiri saya menggunakan 10.000. Kemudian di sini ada alpha DJ steps 1000, terus alpha DJ rate sama dengan 0,9 dan epsilon DJ rate sama dengan 0,999. Untuk trend agennya sendiri atau pemodelannya saya pilih yaitu di sini ada key tabel all epochnya sendiri, terus all total reward, all effort reward sama dengan 100 percobaan ya atau 100 cara. Di sini ada all epsilon. Nah, kemudian di sini juga ada for key tabel ya. Untuk pemodelan RL-nya sendiri. Nah ini ada for key tabel.
PLT pot, all epoch ya. Kemudian juga ada length tabel. Di sini adalah pemodelan RL pada world case yang saya pilih. Yang saya pilih yaitu Key-Learning. Kemudian untuk performa dari model RL yang dihasilkan sendiri, yaitu di sini bisa kita lihat terdapat sebuah grafik. Di sini juga ada grafiknya ya teman-teman. Untuk grafik yang pertama di sini tidak urut ya, dan ini semakin naik atau semakin tinggi pada PLT port overlay weight-nya. Lalu di sini ada grafik lagi, di sini dari 0 sampai 40.000 termasuk naik ya. Kemudian di bawahnya lagi ada PLT port all epsilon, PLTS tabel, episode dan epsilon. Di sini tabelnya turun dari 0,1 sampai turun ya, sampai ke 0,4 di sini. Kemudian dari itu ada create agennya sendiri. Di sini ada my agent, dev my agent, observation atau configuration pada from random import choice. Kemudian di sini ada queue tabel untuk menentukan agennya saya. Kemudian ada wait open submission atau PY ya. Di sini adalah untuk programnya sendiri, dan ini ada evaluasi dari agen. Di sini ada transformation dan development report. Episode ini ada estimasi agennya atau performa dari agen estimasinya sendiri. Di sini ada my agen random dan my agen Negamax. Kemudian analisa dan kesimpulan dari percobaan saya ya tadi. Di sini dihasilkan dari evaluasi agennya sendiri. Untuk agen saya versus random agen itu ada selisih 0,4. Kemudian agen saya dan Negamax agen itu terdapat 0,0. Jadi kesimpulannya sendiri tidak mudah untuk menghasilkan tabel dengan semua kemungkinan status. Namun saya dapat melakukannya sejumlah bisnis status akan menghabiskan lebih banyak memori. Jadi di sini hasilnya itu 0,4 sama 0,0 dari praktek yang saya lakukan menggunakan algoritma Key-Learning. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.